Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Diningrum, mahasiswa Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Baik, langsung saja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji Wilcoxon. Apa sih uji Wilcoxon itu? Jadi, uji Wilcoxon itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Dan yang kedua, data penelitian yang digunakan adalah berskala interval atau ordinal. Yang ketiga, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Jadi, tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi secara normal. Nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita mengetahui kalau data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, yang keempat, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian itu tidak berdistribusi secara normal. Baik, langsung saja ke contoh kasus. Ini ada salah satu kasus, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan di Puskesmas X selama sebulan. Ini datanya sudah saya input di Microsoft Excel yang nanti akan kita salin dan kita tempel di SPSS. Pertama, kita membuat hipotesisnya dulu. Jadi untuk hipotesis 0 H0 itu ada perbedaan berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Dan untuk H1 hipotesis alternatifnya itu tidak ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Baik, kita akan menentukan uji normalitasnya dulu untuk data contoh kasus tadi. Kita buka aplikasi SPSS dan kita klik variable view, lalu nomor 1 kita ketikkan sebelum, kita enter. Nomor 2 kita ketik dengan sesudah, lalu kita enter. Yang lain biarkan tetap seperti ini, lalu kita klik lagi data view. Nah, kita inputkan data dari Microsoft Excel ke data view, ke SPSS. Kita copy semua datanya, ini ada 35, copy, lalu kita tempel di SPSS. Nah, kita cek dulu apakah sudah terinput ke input semua datanya ke SPSS. Baik, ada 35. Lalu langkah selanjutnya kita klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan kita pilih Explore, lalu kita klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti pada layar, dan kita pindahkan ini ke Dependent List, ke sebelah kanan semuanya. Lalu kita pilih Plot, dan kita klik Normality Plots with Test, lalu kita klik Continue, dan kita klik OK. Lalu kita tinggal menunggu hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita akan fokus saja ke Test of Normality. Ini sudah saya salin, saya copy ke Microsoft Word untuk nanti dianalisis. Jadi kesimpulan datanya seperti ini. Sebelumnya kita harus tahu dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas itu sendiri. Jadi jika nilai
statistik lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi secara normal. Tapi kalau nilai signya itu kurang dari 0,05, distribusi data tersebut itu tidak normal. Kita fokus ke Shapiro-Wilk, di mana signya itu untuk sebelum itu hasilnya 0,000 dan sesudah 0,002. Berarti ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan kalau data tersebut itu berdistribusi tidak normal. Maka kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Baik, selanjutnya langsung saja untuk uji Wilcoxonnya. Kita klik lagi aplikasi SPSS-nya, kita klik menu Analyze, kita klik non-parametric test, dan kita klik to relate sample. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti pada layar, dan kita pindahkan ini ke test pairs semuanya, variabel 1 dan variabel 2. Lalu ini sudah secara default otomatis terklik Wilcoxon untuk test type-nya. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul untuk statistik Wilcoxon-nya. Nah, ini ada range dan tes statistik. Ini sudah saya salin ke Microsoft Word untuk kita analisis dan kita interpretasikan. Jadi untuk uji Wilcoxon, interpretasi hasilnya di mana untuk negatif rank itu adalah selisih negatif antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan di Puskesmas X selama sebulan. Nilainya baik N, min rank, atau sum of rank itu nilainya 0. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Dan selanjutnya untuk positive rank itu adalah selisih positif antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan di Puskesmas X selama sebulan. Di sini terdapat 35 data positif N-nya ini, yang artinya ke 35 bayi mengalami peningkatan berat badan dari sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X selama sebulan. Selanjutnya untuk TIS. TIS adalah kesamaan nilai sebelum dan sesudah. Di sini nilai TIS-nya adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Nah, ini nilai TIS-nya di sini 0 ya. Maka artinya tidak ada nilai yang sama antara berat badan bayi baik sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT. Selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan Wilcoxon, uji Wilcoxon. Jadi, jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, hipotesis 0. Dan jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Untuk pengambilan keputusannya, berdasarkan output tes statistik ini, tabel tes statistik, diketahui asimsik to tail bernilai 0,000. Karena nilai 0,000
ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, hipotesis 0 tadi diterima, yang menyatakan ada perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Nah, menurut saya cukup sekian video mengenai uji Wilcoxon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.